Coba kita lihat bagaimana Maulana Syekh Zainuddin, beliau telah meninggal hadirin, telah meninggal puluhan tahun yang lalu, akan tetapi demi Allah tidak ada satupun di Lombok orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Duduk berkumpul bersama orang-orang saleh di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di mushola-mushola, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Duduk berkumpul bersama para ulama, sama seperti dia duduk denganku di dunia, kata Rasul. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersama. Hadirin, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang membawa pahala sholat, bukanlah orang-orang yang hanya datang membawa pahala zakat, bukanlah orang-orang yang hanya datang membawa pahala ilmu, akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di bawah diwakil hamdinya Nabi besar Muhammad. Hadirin, di akhirat kita tak bisa berkumpul dengan Nabi, tak bisa memandang wajah Nabi, tak bisa mencium wangi jasadnya Nabi, tak bisa berkumpul di bawah bendera diwakil hamdinya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para pewaris-pewarisnya Nabi. Jikalau di dunia kita jauh dari para penyambung lidahnya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para penerus perjuangannya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari pondok-pondok pesantren, jikalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis ilmu, diragukan kelak di akhirat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kau merindukan perjumpaan dengan Nabi? Tidakkah kau merindukan Nabi? Tidakkah kau merindukan memandang wajah indahnya Nabi? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar, ketika ruhnya itu akan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia minta izin kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah ruhku ke bumi, ya Allah. Aku minta izin turun lagi ke bumi karena aku merindukan melihat wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kadar kedekatanmu, kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kadar kedekatan kalian di akhirat, kadar kedekatan kalian dengan Nabi, jarak dekatnya kalian dengan Nabi adalah menurut di dunia bagaimana, sebesar apa, sedekat apa jarak kedekatan kalian dengan para ulama. Karena hadirin, menyatunya seseorang dengan gurunya, menyatunya seseorang dengan maulananya, menyatunya seseorang dengan ustadznya merupakan awal menyatunya dia dengan Rasulullah SAW. Menyatunya seseorang dengan Rasulullah itu merupakan awal dia akan fana, dia akan lupa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, muliakanlah para ulama, muliakanlah para tuan-tuan guru, muliakanlah orang-orang alim, muliakanlah orang-orang saleh, karena mereka adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Famal hayatillah li ahli ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu kehidupannya abadi sepanjang zaman. Contohnya di Lombok hadirin. Coba kita lihat bagaimana Maulana Syekh Zainuddin, beliau telah meninggal hadirin, telah meninggal puluhan tahun yang lalu, akan tetapi demi Allah tidak ada satupun di Lombok orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Kenapa? Karena beliau selalu hidup sepanjang zaman, walaupun jasadnya terkubur, namanya terpampang di tulisan, beliau akan selalu hidup di setiap hati mulut-mulut. Beliau hidup di setiap hati para perindunya, beliau hidup di setiap hati para pecintanya, beliau hidup dalam ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan hadirin. Kenapa? Karena beliau telah meninggalkan kebaikan-kebaikan di sini, kebaikan-kebaikan dimanapun telah beliau tinggalkan. Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Sebelum Sayyidatuna Aminah meninggal dunia, Sayyidatuna Aminah berkata, kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin ba'd, wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun wa dzikri ba'd, faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa kata Sayyidatuna Aminah binti Wahab? Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru itu pasti usang. Segala sesuatu yang besar itu pasti hancur, itu pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya bakal mati, nantinya aku bakal dikubur. Dzikri ba'd, akan tetapi mengenangku itu akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa malaktu tuhra,
Aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Nah, begitupun di sini hadirin. Setiap orang yang mengenang Nahdlatul Wathon, setiap orang ataupun cabang-cabangnya, Darul Mustafa Nahdlatul Wathon, setiap orang yang mengenang pasti akan kembali kepada Maulana Syekh Zainuddin. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Tuan Guru Syahril Ramadan, kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Tuan Guru yang lain, murid-murid beliau, itu adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau. Sehingga beliau akan hidup abadi sepanjang zaman walaupun jasadnya terkubur. Coba kita lihat para imam-imam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Bagaimana dengan Qutbul Irsyad, Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Qutbul Anfas, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Wattas, Qutbul Mu'ti, Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Qutbul Irfan, Habib Bakar As-Sakrat, Syamsi Syumus, wa Yuhyi Nufus, Al-Habib Abdullah bin Awad Al-Idrus, Qutbul Ahyar, Al-Habib Umar Al-Muhtar. Bagaimana Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim? Beliau telah meninggal dunia lepas Syamsi Syumus, wa Yuhyi Nufus, Al-Habib Abdullah bin Awad Al-Idrus, Qutbul Ahyar, Al-Habib Umar Al-Muhtar. Bagaimana Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim? Beliau telah meninggal dunia lepas ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi beliau selalu hidup. Al-Imam Ghazali hidup dalam Ihya Ulumuddinnya. Syekh Habib Hasan Asy-Syadzili beliau hidup di dalam Fakhirul Aliyahnya, hidup dalam Hizbullah Hizbun Nasrnya. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup dalam Manaqibnya. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad hidup dalam Ratib Haddadnya. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad hidup dalam Masahibud Diniyahnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hidup dalam Maulid Sidqudurahnya. Beliau hidup dalam Mafatihus Sa'adahnya. Beliau hidup dalam Futuhat Al-Arsyahnya. Ini padahal beliau telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi beliau meninggalkan kebaikan. Oleh karena itu hadirin dan dimuliakan oleh Allah, cintailah beliau. Cintailah beliau, muliakanlah beliau. Karena dengan kecintaan kita kepada beliau akan menyambungkan kecintaan kita kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau berkata, "Mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma'itti." Kecintaanku kepada beliau orang-orang saleh, para aulia. Kecintaanku kepada orang-orang alim, itu kecintaanku kepada mereka dini aku jadikan agama bagiku. Mencintai mereka wajib bagiku. Mencintai beliau sunnah bagiku. Mencintai beliau adalah tali pengikat yang mengikat hubunganku dengan Tuhanku. Mencintai beliau tidak ada hal yang lebih utama yang aku punya selain kecintaanku kepada beliau. Hadirin, engkau mencintai orang alim, engkau mencintai orang-orang soleh, engkau tidak akan rugi. Duduknya engkau di majlis seperti ini berkumpul dengan orang-orang soleh, engkau duduk di sini. 1 detik waktu yang engkau gunakan untuk duduk di majlis ini, 1 detik waktu itu lebih mulia, 1 detik waktu itu lebih utama, lebih agung, lebih berharga, lebih bermanfaat daripada seluruh umur hidupmu kau gunakan untuk kehinaan dunia. Hadirin, kau tak bisa melihat pahala duduk di majlis ilmu. Kau tak bisa melihat seperti apa bentuk dan wujudnya pahala duduk bersama orang-orang alim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan dalam Masahibud Diniyah, andaikan engkau bisa melihat begitu besarnya duduknya, begitu besar pahala duduk di majelis ilmu, maka seumur hidupmu akan kau gunakan untuk duduk di majelis ilmunya Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana fil ilm suratun, la kana suratul khairun min asy-syamsi wal qamari wal bahr." Andaikan ilmu itu punya bentuk, andaikan ilmu itu punya rupa, andaikan ilmu itu punya wujud, maka pasti rupanya ilmu, bentuknya ilmu, wujudnya ilmu itu akan lebih indah dipandang daripada memandang matahari, rembulan dan lautan, karena begitu mulia ilmu. Hadirin